Jokowi dari sekitar penguasa negara, termasuk Pupu Papa. Saya menganggap Jokowi lah yang merusak semua bangsa ini. Jokowi lah yang merusak Prabowo. Bapak dan Ibu setuju? Pak Jokowi kan sekarang udah masyarakat biasa, bukan presiden, bukan ini lagi ya kan. Kenapa harus takut gitu? Kalau kita bicara Said Didu itu ini kita terbuka ya. Said Didu itu bagian dari masa lalu pemerintahan. Kita harus koreksi. Kinerja Said Didu itu bagaimana? Kinerja kelompok penentang Pak Jokowi itu bagaimana di saat memegang jabatan sebelum Pak Jokowi menjabat presiden? Said Didu dikenal sebagai salah satu pengkritik tajam terhadap kebijakan pemerintah, seringkali menyuarakan pendapatnya di ruang publik, terutama melalui media sosial miliknya. Namun, di balik kritik tersebut, ada ironi besar terkait rekam jejaknya sebagai pejabat publik. Saat menjabat sebagai komisaris PT Bukit Asam dan staf khusus Menteri ESDM, Said Didu tidak pernah melaporkan harta kekayaannya ke LHKPN secara berkala. Padahal, melaporkan LHKPN adalah kewajiban yang diatur oleh Inpres nomor 5 tahun 2004 dan Surat Edaran Menpan tahun 2005. Hal ini bertujuan menjaga transparansi dan mencegah penyalahgunaan wewenang. Ketidakpatuhan Said Didu selama menjabat menimbulkan kecurigaan publik terkait kemungkinan penyembunyian harta atau konflik kepentingan. Melihat dari rekam jejaknya, apa yang dinarasikan oleh Said Didu terhadap pemerintah sungguh menjijikan, seolah menjadi orang paling bersih, kenyataannya tidak lebih buruk dari apa yang dirinya tuduhkan. Pantas saja, Said Didu dipecat dari beberapa posisi di perusahaan milik negara. Selain tidak patuh, aturan Said Didu juga dianggap tidak becus dalam melaksanakan tugasnya. Alih-alih sekarang berjuang demi rakyat memprovokasi terkait proyek strategis nasional PIK 2, dalam kenyataannya Said Didu adalah bagian dari kelompok sakit hati karena tidak lagi memiliki jabatan. Dengan begitu kuat kemungkinan narasi provokasi dan ujaran kebencian yang dibangun Said Didu adalah upaya dirinya untuk mengganggu program pemerintah. Ini sungguh berbahaya. Said Didu rela tumbalkan rakyat dan negara demi ambisi pribadi dan dendam akut yang tak kunjung sembuh. Rela? Dulu semua orang masih cukup takut dengan elit-elit partai. Ketika ketua umum berfatwa, semuanya tak ada yang boleh melawan, tegak lurus dan berbaris secara rapi. Tapi oligarki dan ketua partai, kekuatan partai di tangan Pak Jokowi itu selesai semuanya. Partailah yang tunduk kepada Pak Jokowi itu. Aduh. Ini kan saya dulu Komisi 1 DPR RI kan. Bukan yang 6 Bang. Oh, bukan yang 6. Ini waktu PDIP. Oh. Kita ingat kasus Sigitan atau Ligitan. Sipadan Ligitan. Ambalat enggak ada yang beda. Iya kan? Salah satu yang menyebabkan kita kalah di arbitrase internasional melawan Malaysia waktu itu karena Malaysia sudah membangun satu bangunan yang serius di pulau itu, bahwa itu dia punya, sementara kita hanya mengandalkan satu orang kopral polisi dengan modal mercusuar. Ini soal Nah sekarang kan Jokowi melihat ini kan, masa itu aja nggak bisa oleh presiden-presiden yang begitu banyak presiden kita. Jokowi itu bangun sekarang di perbatasan itu dia bikin bangunan yang serius supaya orang tidak bisa mengklaim bahwa ini wilayah dia. Betul. Baik di NTT perbatasan dengan Timur Leste, ya kan, termasuk di perbatasan dengan Malaysia. Merauke juga keren tuh. Kalau kita bilang Soeharto nggak mikir, Habibie nggak mikir, Gus Dur nggak mikir, Megawati tidak mikir, termasuk SBY 10 tahun nggak mikir itu. Jokowi yang mikir itu. Itu legacy loh, jangan main-main. Itu menjaga wilayah. Itu real. Betul. Nanti kalau kita bilang gini, oh ini penjilat Jokowi. Ini kan otaknya bodoh banget. Bodoh banget. Gak bisa membedakan fakta dengan orang ngomong atas dasar fakta dengan menjilat. Iya kan? Gitu loh. Iya, karena katanya datanya dimanipulasi Bang tadi. Atau datang aja ke sana. Nah, inilah kita menghadapi orang-orang salon. Iya, salon. Salon. Apa salon tuh? Ya salon itu ngomong di TV, ngomong di podcast begini, tapi nggak pernah turun lapangan. Nah ini saya katakan bahwa orang-orang ini adalah orang-orang yang memang sangat tidak nyaman Pak Jokowi menjabat sebagai presiden. Karena Pak Jokowi itu adalah orang yang fokus, ikhlas, kerja nyata. Dan terbukti selama 5 tahun pertama hingga 5 tahun kedua
nyata kerjanya. Hanya pemerintahan Pak Jokowi ini terlalu baik dengan kelompok-kelompok yang menentang pemerintahan Pak Jokowi. Misalnya, Bib. Ya contoh, berpendapat di depan umum terlalu keras, menghina, mencaci maki presiden, terlalu dahsyat. Tidak ada yang pernah dikasih sanksi, baik itu sanksi sosial maupun sanksi administratif ataupun sanksi hukum. Setahu saya ya. Tapi kalau memang di luar sepengetahuan saya ada yang terkena hukuman dan lain sebagainya, pidana, saya tidak mengikuti berita. Nah, orang-orang ini akan terus menggerogoti pemerintahan Prabowo Gibran, dianggap itu masih ada campur tangan Pak Jokowi. Otomatis, iya, pemerintahan Prabowo Gibran berkomitmen melanjutkan estafet pemerintahan Pak Jokowi untuk apa? Program pembangunan jangka panjang dan jangka menengah. Cari-cari perhatian, ya kan, genit-genitan gitu kan. Saya juga kenal dulu Said Didu juga ada di BUMN, dan saya waktu itu masih sebagai karyawan BUMN. Pada saat itu beliau juga nggak melakukan apa-apa, nggak teriak-teriak lah begitu ya, soal misalnya ketika terjadi privatisasi BUMN dulu kan di pelabuhan, mereka juga bukan orang yang teriak-teriak juga sih. Gitu. Menurut saya ya biasa-biasa aja sih sebenarnya beliau juga dulu gitu ya. Kadang saya heran loh sama kelompok-kelompok pembenci Jokowi ya, seperti Said Didu ya, yang mengatakan bahwa Pak Jokowi itu adalah bonekanya oligarki gitu ya. Dan sekarang dia masih mengatur-mengatur cawe-cawe kancah politik Indonesia. Sekarang gini, saya kasih pertanyaan, yang namanya oligarki itu tidak bisa lepas. Apakah bisa lepas selama ini Pak Said Didu atau pembenci Pak Jokowi? Oligarki itu selalu ada dimanapun, di negara manapun, apalagi Indonesia. Dan partai politik sekarang kan bergantungan kuat terhadap oligarki. Kalau tidak, siapa yang danain mereka selama ini? PDIP apa semua bisa berkuasa 10 tahun? Apa bukan karena di backup sama oligarki? Jadi kenapa kok tiba-tiba sekarang itu narasinya ditujukan ke Pak Jokowi? Pak Jokowi kan sekarang udah masyarakat biasa, bukan presiden, bukan ini lagi ya kan. Kenapa harus takut gitu? Toh terbukti yang apa yang di-endorse sama Pak Jokowi nggak semuanya menang. Ya kan, cuma memang Pak Jokowi masih memiliki pengaruh yang kuat di masyarakat yang mencintainya. Itu yang membuat dia bisa bergerak. Biarkan aja Pak Jokowi punya hak politik, walaupun sekarang dia udah masyarakat biasa. Kenapa Pak Said Didu nggak ngomongin masalah Prabowo? Takut kalau mau Pak Prabowo. Pak Prabowo misalnya adalah boneka oligarki misalnya, contoh. Ya kan sama aja. Pak Hasim, adanya Pak Prabowo juga kuat, pengusaha besar dan didukung ARA, di belakang ada 9 naga. Tapi kenapa ngomong Pak Jokowi ya? Karena Pak Jokowi saat ini paling enak dihantamnya, kan, benar nggak? Anda kan mau memecah masyarakat terhadap Jokowi, Anda kan mau memecah Prabowo dengan Jokowi, karena kalau dia berdua terus bergabung, Anda lemah. Ancaman kekuatan itu nggak bisa diganggu, benar nggak? Betul bang. Jadi ya sama-sama lah, nggak usah bikin narasi yang menyesatkan Pak Said Didu.